membangun hubungan kepada Tuhan Yesus, seperti rusa yang haus rindu akan air yang sejuk yang menyegarkan, memberikan kekuatan dan keberkatan. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh mencari wajah Tuhan dengan haus lapar dan rindu ingin terus mendengarkan firman Tuhan yang menyegarkan, yang memberi kekuatan kemenangan dalam hidup kita. Mari saudara, kita mau bersama di dalam doa bersekutu dengan Tuhan Yesus, memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan di surga, pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang berkumpul dengan semua anak-anak-Mu Tuhan, baik yang Tuhan Yesus, baik yang Tuhan ada di dalam Tuhan setiap rumah tangga mereka yang hari ini bangun pagi menyiapkan hidup mereka untuk hari yang baru ini Tuhan. Biarlah di hari yang baru ini kami tidak melakukan apapun selain kami mencari wajah Tuhan dengan penuh kehausan, rindulah lapar akan Engkau Tuhan. Dan kami mau rindukan Tuhan, Bapa lawatan Tuhan mengubah dan menjamah hidup kami, baik keluarga kami Tuhan, supaya pagi hari ini kami boleh mendapatkan Tuhan anugerah dan kasih setia-Mu yang daripada-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, sehingga keselamatan yang Kau berikan Tuhan tidak akan hilang Tuhan. Oleh karena kami mau terus membangun hubungan setia kepada-Mu Tuhan, dan kuduskan, sucikan dengan darah Yesus sebelum kami membawa hidup kami untuk kami Bapa berkumpul bersekutu dengan Engkau, memuji menyembah-Mu, dan biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami dah izinkan kuasa Yesus mengganggu mesbah doa bagi kami pribadi kami hari ini. Kami akan patahkan dan hancurkan di dalam nama Yesus, namanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, amin Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Seperti rusa yang haus rindu air sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, ya kami rindu lawatan jamaah-Mu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan dan perisai Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
kekuatanku Bapa. Kau perisai hidupku, ku rindukan lawatanmu, ku rindukan jamahanmu Tuhan. Hati yang mencari akan Engkau Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah hidup kami Yesus. Kami datang bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku tinggikan, Kaulah keselamatan hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, ya Ramana ya Rama Shikarama ya Tuhan. Oh Engkaulah pengharapan kami ya Ramana ya Se. Haleluya. Kaulah Tuhan penghidupan kami. Yesus, kami membutuhkan-Mu. Oh Yesus, kami rindukan lawatan dan jamahan-Mu. Memberikan kami kemenangan, kehidupan, keselamatan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang hidup. Kami mau terus Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Walau Tuhan Yesus Bapa, kehidupan ini Tuhan datang sini berganti suka dan duka yang kami jalani. Kami tidak mau Tuhan hidup kami jauh daripada Engkau. Kami tidak mau Tuhan hidup kami lepas dari-Mu. Kami terus membutuhkan Engkau. Kaulah pokok anggur keselamatan kami. Engkaulah firman Allah yang hidup. Biarlah hidup di dalam diri kami, menjadikan hidup kami semakin lebih lagi Tuhan. Diubahkan menjadi terang dan kami boleh Tuhan. Oh terima kasih menjadi anak-Mu sehingga kami Tuhan mendapatkan berkat kekuatan di dalam firman-Mu yang memberikan kami kemenangan sehingga kami tidak akan jatuh. Dan kami mau tetap mengandalkan Engkau. Dan kami yakin hidup kami, keluarga kami Tuhan. Oh Bapa, saat kami datang padamu, saat kami mencari wajah-Mu dan percaya dengan segenap hati, kami yakin dan percaya keselamatan Kau berikan buat kami. Dan terlebih firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, kehidupan, kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah akan kami naikkan pujian kepada Kau Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa, kita dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Inilah pujian yang kami berikan kepadamu. Kita dapat hidup tanpa, ya Tuhan, inilah perkataan kami. Kita dapat hidup tanpa Tuhan Yesusku. Oh, ku tak dapat hidup, tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Tak dapat hidup tanpa Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang benar. Tuhan yang berikan kehidupan, yang memberikan kami keselamatan dan kemenangan. Haleluya. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup, tak dapat hidup tanpa. Kami selalu ingin membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Dapat hidup tanpa Tuhan Yesusku.
Inilah pujian kami Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami. Dapat hidup tanpa-Mu. Oh Yesus, tak dapat hidup tanpa-Mu. Tuhan Yesusku, bagaikan ranting bila kami jauh daripada-Mu, dan kami akan jatuh tanpa-Mu Tuhan. Tuhan, bila aku lepas dari-Mu, sebab Kau pokok anggur kebenaran keselamatan kami. Pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Amin Tuhan Yesus. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kau pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang lepas, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kau pokok anggur yang benar, Tuhan yang berikan kami keselamatan, yang berikan kami kehidupan. Haleluya. Kau pokok anggur, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah pernyataan dari pujian. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Berdoa Roh Kudus Tuhan, urapi kami hamba-Mu dan jamah setiap hati kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara, dengan satu tema, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan kita. Ya, di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara, ini perkataan Rasul Petrus tatkala dia berkhotbah di depan orang-orang Yahudi yang memang tidak suka akan dirinya dan pengajarannya. Namun saudara, kita lihat bagaimana beraninya saudara, ya, Rasul Petrus, dia mengungkapkan bagaimana dikatakan saudara bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah saudara, Rasul Paulus memperingatkan saudara akan ajaran-ajaran palsu, ya, dan menyesatkan di akhir zaman ini, ya, dengan mengatakan demikian, ya, dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima,
Ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ya, di dalam Galatia 1 ayat yang ke-8 dan yang ke-9, ya. Karena berbagai banyak ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan saudara pada waktu itu, ya. Demikian juga Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, saudara, ya, bagaimana di akhir zaman akan banyak muncul ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Karena itu, saudara, ya, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kalau ada orang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang kau terima, saudara, maka terkutuklah dia, ya. Saudara, kita lihat bagaimana belum lama ini terjadi viral, ya, saudara, mengenai keselamatan, bahwa di luar Tuhan ada keselamatan. Namun bagi kita yang percaya, saudara, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ya. Nah, Yesus mengatakan, saudara, bahwa dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, ya. Nah, saudara, mengapa, saudara, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Yang pertama adalah karena dialah satu-satunya juru selamat dunia, ya. Tidak ada juru selamat yang lain kecuali Yesus. Dan saudara, pengakuan juru selamat ini, saudara, ya, diucapkan oleh malaikat, ya, tatkala malaikat Gabriel bertemu dengan Yusuf, ya, yang menjadi tunangan Maria, dengan mengatakan demikian. Dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka, ya. Nah, saudara, Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, saudara, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Artinya dia datang sebagai juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa, ya, saudara, seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, ya. Nah, saudara, kemudian juga di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 mengatakan demikian, ya, tatkala malaikat menjumpai para gembala di padang, ya, dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Inilah kesaksian malaikat putusan Allah yang memberitakan kabar kesukaan bahwa dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Saudara, hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang dapat memberikan keselamatan bagi saudara dan saya, ya. Dialah satu-satunya juru selamat dunia, ya. Nah, saudara, ya, berita yang sama disampaikan, saudara, oleh malaikat kepada para gembala, ya, kepada saudara para gembala oleh malaikat, Yesus itu adalah juru selamat dunia, ya. Tidak ada yang lain, ya. Sebagaimana yang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Nah, saudara, dialah satu-satunya juru selamat dunia, ya. Mengapa Yesus dikatakan, ya, tadi, mengapa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Yang pertama adalah karena dialah satu-satunya juru selamat dunia, ya. Hal yang kedua adalah karena dialah satu-satunya penebus dosa manusia, ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan, Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus telah memikul dosa kita dengan mati di kayu salib, menggantikan saudara dan saya agar kita menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Ya, jadi mengapa Yesus? Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga kecuali dalam Yesus. Hal yang kedua, karena Yesus dialah satu-satunya penebus dosa manusia. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, oleh karena itu, saudara, korban penebus dosa pada zaman perjanjian lama, hukum Taurat, ya, tatkala bangsa Israel, saudara, mempersembahkan korban penebus dosa oleh karena mereka melanggar perintah Tuhan, maka dipersembahkanlah korban domba, ya saudara, yang tidak berdosa disembelih, dan orang yang berdosa dia harus menumpangkan tangan ke atas kepala domba tersebut, menandakan bahwa ada peralihan, ya, digantikan. Harusnya orang yang berdosa tersebut mengalami kematian karena upah dosa adalah maut, namun digantikan oleh anak domba yang tidak bernoda atau tidak bercela. Dan anak domba tersebut adalah gambaran Yesus, sebagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ya, jadi saudara, gambaran perjanjian lama tentang korban penebus dosa digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya, dialah satu-satunya penebus dosa manusia. Ya, karena itu saudara, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga kecuali di dalam nama Yesus. Ya, nah saudara, inilah firman Tuhan. Ya saudara, karena dikatakan firman Tuhan bahwa upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, manusia tidak dapat diselamatkan karena perbuatan baiknya. Karena firman Tuhan katakan bahwa perbuatan baik manusia bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa semua manusia telah berdosa di hadapan Tuhan dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi semua manusia berdosa, karena itu manusia memerlukan juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Ya, dan dikatakan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, nah saudara, ini firman Tuhan yang boleh kita menjadi pegangan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita tidak goyah oleh berbagai ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Ya saudara, ya, Yesus datang ke dalam dunia dengan satu misi, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan dia rela mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya oleh darah yang mahal. Ya, ada satu pujian juga mengatakan bukan dengan saudara emas dan perak, yaitu diambil juga dalam 1 Petrus dikatakan kita ditebus oleh Tuhan, tetapi dengan darah yang mahal. Ya, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan saudara dan saya itu adalah karena korban Yesus di kayu salib, sehingga kita dibenarkan, ya, menerima pengampunan dosa. Ya, nah saudara, ini yang firman Tuhan katakan, saudara, ya. Nah saudara, hal yang ketiga adalah setiap orang yang menerima dia diberi kuasa atau hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan, tapi semua orang
yang menerimanya diberinya kuasa supaya ia menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita diberinya hak atau otoritas untuk menjadi anak Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan menjadi pewaris kerajaan surga. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita boleh kuat dan berakar di dalam firman Tuhan. Kita tetap berpegang pada ajaran para rasul pada saat mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itulah ajaran yang benar, ya, dan biarlah kita boleh memiliki iman yang benar sehingga saudara, ya, kita hanya memiliki Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat dunia dan dialah satu-satunya penebus dosa manusia. Oleh karena itu kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ya, sehingga kita boleh mendapat bagian sebagai hak, ya, menjadi ahli waris kerajaan surga. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita diberinya hak atau otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan menjadi pewaris kerajaan surga. Ya, saudara, inilah firman Tuhan, dan biarlah kita tetap percaya kepada Yesus, dan iman kita kepada Yesus Kristus dinyatakan melalui kehidupan kita yang boleh berubah dan berbuah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena firman Tuhan katakan barang siapa mengikut Yesus, dia harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Ya, biarlah kita ada di dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, kehidupan kita yang lama dan yang baru sudah datang. Ya, kita adalah ciptaan baru, ya, di mana Yesus telah mati bagi dosa kita supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati bagi kita. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah iman kami semakin kokoh dan kuat di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap, ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran palsu untuk menggoyahkan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Namun lewat kebenaran firman-Mu, percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat umat manusia, ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya penebus dosa manusia. Dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami, sehingga kami boleh diangkat menjadi anak-Mu, ya Tuhan Yesus. Maksudnya adalah supaya kami boleh mendapat bagian dalam janji-janji-Mu dan menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, segala dosa-dosa kami diampuni. Dan oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit kami disembuhkan. Dosa diampuni dan sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan buka jalan untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi kami yang percaya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati bangsa kami, jauhkan dari perpecahan. Tetap bangsa kami boleh bersatu, ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tengah-tengah keadaan krisis ekonomi dunia, krisis pangan, ya Tuhan, krisis yang terjadi di dalam dunia ini, ya Tuhan. Kami percaya ada pemeliharaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu, ada pemeliharaan-Mu atas bangsa kami, ya Tuhan. Karena kesejahteraan kami adalah kesejahteraan bangsa ini, adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas, yang bekerja, berusaha, berdagang, yang studi, Tuhan. Kami berdoa biar penyertaan Tuhan ada pada kami. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus,
penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara berkati melalui doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus.